Cara yang kedua, Bapak yang mulia Hussein Syahab, S1 di Hauza Ilmiah Qum, Iran. Di sebelah kiri saya, tidak asing lagi mungkin ya, Kiai Haji Idrus Ramli. Pendidikan beliau di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Salafi juga tidak menyebutkan jumlah rukun imannya. Perbedaan yang sangat besar antara Salafi Ibnu Taimiyah misalnya dengan Asy'ari, kan tadi di antara madhab Asy'ari dengan madhab Salafi dan Wahabi Ibnu Taimiyah segala macam itu perbedaannya sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada dua pemateri. Yang pertama dari sebelah paling ujung ya, Dr. Muhammad Babul Ulum, pendidikan KMI Pondok Modern Gontor, S1 juga di Darussalam Gontor, S2 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bicara yang kedua, Bapak yang mulia Hussein Syahab, S1 di Hauza Ilmiah Qum, Iran, dan S2 di Islamic University Malaysia ya. Di sebelah kiri saya, paling dekat dengan saya, tidak asing lagi mungkin ya, Kiai Haji Idrus Ramli. Beliau kelahiran Jember tahun 75. Pendidikan beliau di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Sekarang beliau sebagai Rois Syuriah PCNU Kencong. Beliau adalah Dewan Pakar Aswaja Center PWNU Jawa Timur dan Wakil Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia MIUMI Pusat. Kiai Haji Misbahul Munir Khalil, beliau kelahiran Probolinggo tahun 72. Sekarang sebagai anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat dan pengurus Pusat Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama ya, PBNU. Dan untuk yang pertama kita persilakan dari salah satunya, siapa dulu ini? Pak Habib, kita kasih waktu 10 menit. Falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir pada dialog sunnah syiah pada pagi hari ini. Saya ingin mengucapkan pertama-tama tahiyya islamiyah kepada bapak dan ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup terkejut ketika ada sebuah rencana acara dialog sunnah syiah di Pulau Karimun yang kecil ini. Karena saya melihat bahwa masyarakat Pulau Karimun ini adalah masyarakat yang sebetulnya tidak terlalu tahu tentang perbedaan sunnah dan syiah. Tetapi karena dunia sekarang ini semakin kecil, orang semuanya bisa mengakses internet, dan kebetulan juga sekarang ini ada sebuah buku yang cukup masif terdistribusi. Akhirnya masalah sunnah dan syiah ini sampai juga ke kota Balai Karimun. Dan alhamdulillah hari ini sepertinya kita ingin berdialog, dan saya mendapati bahwa semua sambutan yang tadi diberikan, mulai dari Bapak Ketua MUI Balai Karimun sampai Bapak Bupati, semuanya sangat menginginkan dialog ini justru berakhir dengan sebuah kerukunan umat. Dan saya pikir itulah yang sangat kita harapkan. Karena bagaimanapun pluralitas umat ini tidak bisa kita lupakan, tidak bisa kita abaikan. Umat Islam sekarang ini di dunia maupun di Indonesia memang mereka terkotak-kotakkan pada mazhab-mazhab. Bahkan kalau kita melihat dunia Islam sekarang ini, dunia Islam itu terkotakkan pada mazhab-mazhab, walaupun jumlah mereka sesungguhnya
cukup besar, 1,6 miliar kaum muslimin yang ada di dunia. Tetapi mereka terkotak-kotakkan pada madhab. Paling besar memang perbedaan madhab sunnah dan syiah. Tetapi di dalam syiah itu sendiri ada madhab kecil, sebagaimana dalam sunni juga ada madhab kecil. Nah, perbedaan madhab yang ada di dalam dunia Islam ini sebetulnya lahir daripada perbedaan penafsiran atas nas-nas yang ada. Al-Quran memang menyebutkan wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat ini adalah sebuah umat yang satu dan aku adalah Tuhan kalian, hendaklah kalian menyembahku. Memang umat Islam ini pada intinya adalah satu umat karena mereka disatukan oleh tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dan Syiah adalah umat Rasulullah. Mereka percaya kepada Allah, mereka percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka percaya kepada hari akhirat. Adapun kemudian beberapa pilar-pilar akidah yang lain ada perbedaan, itulah yang membedakan satu madhab dengan madhab yang lainnya. Jadi misalnya kalau kita lihat di dalam madhab Asy'ari, kita melihat ada 6 rukun iman. Tetapi kalau kita lihat di dalam madhab Al-Mu'tazilah misalnya, yang juga merupakan bagian daripada madhab akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka punya 5 pilar. Syiah pilarnya atau rukun imannya juga 5, berbeda dengan Asy'ari dan sama dengan Mu'tazilah. Al-Maturidi misalnya tidak menyebutkan jumlah rukun imannya. Salafi juga tidak menyebutkan jumlah rukun imannya. Apalagi kalau kita masuk misalnya ke madhab akidah Al-Jahmiyah dan sebagainya. Nah, karena itu perbedaan ini adalah sesuatu yang nyata yang ada di dalam tubuh umat Islam. Begitu juga dengan hukum fikih, madhab fikih, itu juga kita melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Misalnya dalam madhab Hanafi, sentuhan sesama dengan muhrim tidak membatalkan, madhab Syafi'i membatalkan. Atau misalnya Maliki membolehkan makan anjing, sementara madhab yang lain tidak membolehkan makan anjing. Nah, pertanyaan saya adalah, dari mana perbedaan ini muncul? Apakah perbedaan ini muncul sejak zaman Nabi? Tentu jawabannya tidak. Perbedaan ini muncul karena penafsiran yang berbeda dari nas-nas yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi masalahnya adalah penafsiran. Syiah, lahirnya Syiah karena menafsirkan sebuah nas yang berbeda daripada Ahlu Sunnah menafsirkan sebuah nas. Dalam tubuh Ahlu Sunnah wal Jamaah juga begitu. Syafi'i misalnya menafsirkan sesuatu berbeda dengan Abu Hanifah menafsirkan sesuatu. Itu dalam hal fikih. Dalam hal akidah juga begitu. Perbedaan yang sangat besar antara Salafi Ibnu Taimiyah misalnya dengan Asy'ari adalah sesuatu yang cukup besar perbedaannya. Seperti misalnya ayat Al-Quran yang berbicara tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bahwa Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman istawa di atas arash. Perbedaan yang cukup besar antara Ibnu Taimiyah dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, begitu juga dengan Syiah. Syiah berbeda dengan Abul Hasan Al-Asy'ari, juga berbeda dengan Salafiyah, juga berbeda dengan Mu'tazilah dalam hal yang nasnya itu tidak memberikan sebuah penjelasan kecuali penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda itu. Karena itu Bapak dan Ibu-ibu yang sangat saya muliakan, kita tidak bisa menafikan berbagai mazhab yang ada di dunia ini dan juga di Indonesia. Yang sangat kita butuhkan adalah
kedewasaan di dalam menyikapi perbedaan itu. Indonesia punya satu prinsip yang luar biasa yang dilahirkan oleh para leluhur kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi kita satu tujuan. Berbeda-beda, beraneka ragam dalam beragama, dalam bermazhab, dalam bangsa, di dalam ras dan sebagainya, tetapi kita memiliki satu tujuan. Dan itulah tujuan yang sangat kita damba-dambakan, memahami perbedaan satu dengan yang lain, berbesar hati perbedaan satu dengan yang lain, bersatu di dalam membangun bangsa dan negara Indonesia, sehingga umat Islam di Indonesia menjadi sebuah umat yang besar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan inilah yang sangat diharapkan oleh orang-orang Syiah. Di Indonesia orang-orang Syiah memang tidak banyak, tetapi sesungguhnya Syiah itu sudah ada di Indonesia berabad-abad yang lalu. Mohon maaf kepada pembicara, waktunya 1 menit lagi. Kalau kita lihat misalnya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu kerajaan Perlak, sangat dikenal itu sebagai kerajaan Syiah. Artinya Syiah sudah berada berabad-abad yang lalu dan sampai sekarang juga ada, dan tidak pernah orang-orang Syiah coba membongkar misalnya perselisihan antara Sunnah dan Syiah. Dan mudah-mudahan majelis kita hari ini bisa menjadi sebuah momen yang sangat bagus untuk itu. Dan mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khairan katsiran atas pemaparannya dengan lugas tegas ya. Tetapi tentu juga kita ingin mendengarkan tanggapan dari pihak Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Hussein Syahab, dan dari pihak Ahlus Sunnah kepada Pak Kiai Misbah kita kasih waktu juga yang sama ya, 10 menit pada beliau. Falyatafaddal mashkura. Baik, mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Singkat saja, kami dari Majelis Ulama Indonesia diutus untuk sosialisasi buku ini. Kemudian apa persoalannya? Persoalannya sederhana. Majelis Ulama melihat perbedaan seperti yang disampaikan tadi mungkin terjadi, tetapi Majelis Ulama tidak akan membiarkan penyimpangan. Konsep kami, la yungkarul mukhtalafih wa innama yungkarul mujma' alaih. Sesuatu yang masih khilafiyah nggak usah dipersingkatkan. Tetapi ketika menyangkut masalah mujma' alaih, sesuatu yang sudah disepakati oleh ulama, maka majelis ulama harus tegas, tidak boleh diam. Ini menyangkut akidah umat. Barangkali beberapa hal yang ingin saya tegaskan. Pokok-pokok buku ini adalah, saya sampaikan, bisa ngelihat di belakang ya. Saya kasih waktu cuma 10 menit, tapi pada pokoknya saya singkat, saya percepat, bahwasanya banyak amaliyah-amaliyah yang menurut Majelis Ulama Indonesia ini keluar daripada usul, ajaran-ajaran pokok daripada agama Islam. Saya tidak akan menjelaskan definisi Syiah karena ada orang Syiah di depan saya, tetapi semua ini saya kutip dan akan saya berikan nanti kepada pihak Syiah untuk mempelajarinya. Pada pokoknya kami melihat sentral doktrin Syiah terletak pada konsep imamah seperti yang disampaikan tadi. Hampir semua ajaran Syiah, baik usul maupun akidah, furu, selalu dikaitkan dengan imamah.
Tidak ada yang lebih penting daripada imamah. Terkait dengan rukun iman, di sini sudah ditulis perbedaannya kami dengan Syiah. Sunnah seperti ini. Kalau Syiah seperti apa? Seperti ini. Barangkali bisa disanggah nanti. Rukun Islam kami seperti ini. Syiah seperti ini. Syahadat sunnah seperti ini. Syiah seperti ini. Bisa dilihat di belakang kami. Saya percepat. Soal adzan barangkali boleh berbeda, tetapi realitanya seperti ini. Dan ini bisa dibuktikan banyak kitab ataupun juga tampilan di YouTube. Selanjutnya versi kita, kitab suci Al-Quran. Al-Quran yang ada sekarang masih asli, tidak kurang dan tidak lebih satu huruf pun. Syiah menganggap Al-Quran yang ada sekarang palsu, tidak asli, dan seterusnya. Sengaja saya paparkan di sini biar nanti terbuka. Kan begitu Ustaz? Saya menginginkan data ini dijawab sehingga nanti kita tahu, oh begini Syiah, nggak apa-apa, berbeda. Lanjut. Kami punya data di dalam kitab Awailul Maqalat, nggak usah dibaca kitabnya. Selanjutnya ada juga di dalam An-Nuri At-Tabrisi, ulama Syiah menulis macam ini, agak dipercepat oleh saya. Kitab Al-Anwarun Nu'maniyah juga saya kutip bahwasanya Al-Quran itu ada perubahan. Keyakinan Syiah bahwa Al-Quran yang ada sekarang tidak sempurna. Di dalam kitab Masyarikus Sumsuduriyah. Terus bagaimana pandangan kami? Ahlussunnah wal Jamaah, ini kitab makna ala pesantren ini. Ini ada bintik-bintiknya itu, ada jenggotnya itu. Au jahada harfan mujma'an alaih minal Qur'an. Au zada harfan fihi mujman ala nafihi mu'taqidan annahu minhu, dan seterusnya. Yang inti artinya adalah Syekh Nawawi Banten, ulama Sunni, berkata dalam kitabnya, orang yang mengingkari satu ayat atau satu huruf Al-Quran atau menambahkan satu huruf ke dalam Al-Quran adalah murtad i'tiqadi. Kalau kami majelis ulama nggak punya kapasitas untuk ngomong murtad. Tetapi kalau beliau mengatakan begitu, inilah realita kitab yang beredar di tengah-tengah masyarakat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, ini sama juga ulama Sunni pandangannya terhadap Al-Quran. Kami menganggap bahwasanya Al-Quran itu murni semurni-murninya ila yaumil qiyamah. Para imam singkatnya semacam ini. Kami menganggap ahli sunnah tidak ada pemimpin yang maksum selain para nabi, dan tidak ada seorang yang mampu mencapai derajat para nabi. Ada kira-kira berapa menit lagi Ustaz? 5-4. Alah, masih lama, tenang aja. Ini Ustaz ini mulai tadi ayo gitu. Ini namanya dialog kan. Jadi biar tidak terlalu tegang mulai tadi kayak mau perang saja. Padahal ini saudara kita umat Islam juga. Ya. Tapi nanti agar tahu bersama-sama, inilah pandangan kami. Di dalam majelis ulama menemukan data seperti ini, bagaimana tanggapan Syiah? Para imam Syiah itu maksum dan derajatnya melebihi para nabi dan para malaikat. Bahkan Allah mengabulkan doa para nabi karena bertawassul kepada para imam Syiah. Babu anna du'al anbiya ustujiba bitawassul bihim. Selanjutnya pandangan kami semacam ini di majelis ulama. Para imam Syiah lebih alim dari para nabi. Mohon nanti dikoreksi, apa kitabnya salah, apa saya yang salah. Kemudian ulama Syiah Khomeini semacam ini pandangannya. Anna lil imam maqaman mahmudan wa darjatan samiyah wa khilafatan takwiniyah, yang intinya sesungguhnya imam mempunyai kedudukan yang terpuji, derajat yang mulia, dan kepemimpinan dunia di mana sisi alam ini tunduk di bawah wilayah dan kekuasaannya, dan seterusnya. Ulama Syiah, kehebatan Sayyidina Ali melebihi Rasulullah. Bukan provokatif, tapi kitabnya saya kutip di dalam kitab Al-Anwarun Nu'maniyah semacam ini, yang digaris bawah itu. Fa innahu utiya syaja'atan, dan seterusnya, 3 keistimewaan Ali yang tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah poin-poin kami yang nanti barangkali kita bahas lebih lanjut lagi. Sehingga mengapa kami harus berdialog, jangan hanya ngomong sendirian.
Kami ngomong, oh Syiah begini, Syiah begini. Pak Jalaluddin Rahmat mengatakan, udahlah, orang Sunni jangan ngomong tentang Syiah. Atau sebaliknya, orang Syiah jangan ngomong tentang Sunni, masing-masing saja. Tapi kan dialog boleh. Sehingga nanti terbuka data dan fakta. Oh begini Sunni, kenapa menjadi mayoritas di Indonesia? Karena Sunni kelakuannya macam begini. Oh kenapa Syiah tidak laku di Indonesia? Oh karena begini. Kan enak. Itu saja barangkali. Kemudian terkait dengan paling parah yang barangkali yang perlu jadi catatan adalah soal sahabat. Bagi kami punya tradisi waktu sholat itu, sholat tarawih Pak Kiai, kalau sholat itu disebut Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu gitu kan, Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Kami melihat di dalam kitab-kitab Syiah kok tidak seperti itu. Mohon kami penjelasannya nanti. Inilah barangkali terkait putri Nabi juga demikian. Yang putri Nabi buat kita itu Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah, Ruqayyah. Tapi orang Syiah mengatakan tidak demikian. Yang putri Nabi hanya satu, yakni Fatimah Zahra. Syiah melecehkan keluarga Nabi dan seterusnya banyak. Barangkali saya singkat saja. Saya lebih suka nanti dialog. Sehingga nanti temuan-temuan semacam ini kalaulah bisa dibantah-bantahlah. Kami tidak seperti itu. Syiah di Indonesia tidak seperti itu. Silakan jawab. Saya kira demikian pengantar kami, pokok-pokok daripada pandangan kami Majelis Ulama Indonesia sehingga memunculkan buku ini. Dan kemarin datang ke kami dari Iran 2 orang ke Majelis Ulama Indonesia Pusat menyoal juga buku ini. Saya kira saya batasi demikian. Dan yang terakhir soal fatwa yang di Jawa Timur yang sudah ditulis di sini dikutip bahwasana Syiah itu termasuk kelompok yang dhalun mudillun, itu berdasarkan waqi' kejadian yang ada di sana, ada timbul dan terekam dengan jelas menit keberapa, jam keberapa, ada sabbus sahabat, mencela sahabat, melaknat sahabat. Sehingga perilaku semacam ini ya jelas lah. Jangan tanya ke ulama NU atau MUI. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sudah mengatakan sabbus sahabat. Jangankan sabbus sahabat, mencela orang tua kita siapa yang mau sih? Oke. Apalagi orang kita mulai. Waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan agak pancing-pancing sedikit lah ya. Jadi tarik ulur macam main layang-layang sedikit. Oleh karena itu, jadi ada jual pantun, beli pantun, jual lagi pantun. Nah, untuk itu pada sesi yang pertama ini kita tuntaskan kepada 4 narasumber kita, kepada Ustadz Dr. Muhammad Babul Ulum. Beliau ini senior saya di pesantren rupanya ya. Ketemunya di Karimun. Kita persilakan kepada beliau untuk juga memberikan tanggapan. Dan secara waktu sama ya, kita berikan waktu 10 menit. Fadhal. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mayamin al-muntajibin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tadi oleh moderator sudah disepakati bahwa kita akan membahas masalah-masalah akidah saja, yang terkait dengan akidah saja. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Misbah Munir itu banyak ya, ada di situ akidah, ada kemudian di situ fikih, furu'iyah dan segala macam. Saya sebelumnya ingin mencoroti saja istilah akidah, syariah dan fikih segala macam. Bagi pandangan saya pribadi, oke, sebelum nanti saya kepada buku ini ya secara akademisi, kita harus membedakan Islam sebagai akidah dengan Islam sebagai agama ya. Islam sebagai akidah itu contohnya apa? Itu maaf kalau ada yang dari P3 itu akidahnya Islam, rumah besar umat Islam. Sekarang apakah ketika orang tidak masuk P3 disebut dia bukan orang Islam? Itu Islam sebagai akidah. Saya kira kita harus bedakan seperti itu. Islam sebagai agama tentu berbeda ya. Makanya ini kita perlu jelaskan dulu seperti ini. Karena itu juga pembagian akidah yang tadi disebutkan bahwa oh Syiah akidahnya berbeda karena akidahnya tidak sesuai dengan akidah Ahlu Sunnah yang 6 itu ya.
rukun imannya yang 6. Itu kan pengkategorian yang dibikin oleh para ulama. Ya, pengkategorian itu bisa berbeda, tapi esensinya sebenarnya sama. Akidah Syiah juga isinya akidah Syiah, walaupun akidahnya ditulis di sini 4, tapi pada prinsipnya juga sangat meyakini dan sama keyakinannya dengan keyakinan akidah dalam ya, akidah rukun iman dalam kategori sunnah. At-tauhid, memang di Syiah tidak disebutkan percaya kepada malaikat, tapi at-tauhid itu sudah di situ masuk all in one dengan keyakinan terhadap malaikat. An-nubuwah itu sudah termasuk gitu, keyakinan dengan nabi, juga keyakinan dengan kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi. Itulah salah satu sudah perbedaan interpretasi ya, perbedaan interpretasi. Tadi disebutkan oleh Ustaz Husain, perbedaan sebenarnya adalah perbedaan interpretasi, perbedaan tafsir. Ya, ketika sudah masuk ke dalam tafsir itu bukan hanya pada Syiah sama Sunni, di antara sesama Sunni pun itu pasti terjadi perbedaan. Bahkan tadi di antara madhab Asy'ari dengan madhab Salafi dan Wahabi Ibnu Taimiyah segala macam itu perbedaannya sangat besar. Bahkan kalau boleh meminjam istilah Gus Dur, perbedaannya bainas sumuri was samai. Perbedaannya antara sumur dengan langit, itu kata-kata Gus Dur. Nah, karena kita tadi ingin merajut uhwah ya, saya juga sudah menulis buku saya itu judulnya Merajut Uhwah Memahami Syiah ya. Merajut Uhwah Memahami Syiah itu buku hasil daripada riset tadi saya di Gontor, di alma maternya Pak moderator kita ya. Ini riset saya di Gontor, judul aslinya adalah Masdarut Tasyri' Inda Madhabil Ja'fariyah. Saya yakin bahwa orang-orang yang menyesatkan Syiah itu karena dia tidak memahami apa itu Syiah. Karena itu saya menulis buku ini, Memahami Syiah. Tujuannya lah tadi untuk merajut uhwah. Nah, perbedaan, kalau kita berbicara perbedaan, banyak perbedaan. Tapi kata Ahmad Thayyib, Rektor Al-Azhar, sebenarnya perbedaan Sunni Syiah itu apa? Hanya 10%, 90%-nya adalah sama. Kenapa kita umat Islam itu mempermasalahkan yang 10%, dan meninggalkan kesamaan yang 90%. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Misbah bahwa perbedaan asasi intinya adalah pada doktrin imamah. Ya, pada doktrin imamah. Saya punya tesis, sebenarnya perbedaan Sunni Syiah itu adalah perbedaan interpretasi. Oke, tesis saya seperti itu ya. Syiah meyakini 12 imam ya. Nanti apakah itu maksum segala macam, itu sebenarnya diskusi yang lain. Sekarang Syiah meyakini 12 imam. Dari mana Syiah meyakini 12 imam itu? Ini ada dalam riwayat Sahih Muslim ya. Kitab Muslim di sini disebutkan bahwa umat ini akan selalu, agama ini akan terus tegak berdiri selama masih adanya 12 khalifah atau 12 amir ya. La yazalu amrun nas ma'diyan ma wal yawm isna asyara rajulan. Itu kata-katanya pertama isna asyara rajulan, lahum di sini yang riwayat lainnya la yazalul islamu azizan illa isna asyara khalifah. Ya, karena ketika masih adanya 12 khalifah itu ataupun ya 12 khalifah itu, maka dunia ini akan terus tegak berdiri. Nah, sekarang siapa itu yang 12 khalifah yang diwartakan di dalam kitab Sahih Muslim ini? Nah, Syiah itulah meyakini bahwa 12 khalifah itu adalah 12 imam. Itu. Ya, Sunni meyakini yang 12 khalifah itu bukan 12 imam. Ya, itu adalah interpretasi Sunni. Syiah melakukan menginterpretasikan seperti itu, boleh apa tidak? Itulah tadi saya sampaikan bahwa perbedaan kita adalah perbedaan pada interpretasi. Ya. Kemudian masalah buku ini tadi, ya, karena memang tadi sebabnya ini juga karena sebab gara-gara buku ini kemudian ada ini ya.